ternyata di dunia ini is not just only black and white, but is also ada yang lainnya. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Oke, tadi sorry agak sedikit ada gangguan ya Jin ya, soalnya tadi ada mati lampu dan kemudian ada nyalakan genset, dan kita continue lagi dengan cerita-cerita yang seru dari seorang Jihan ya, tentunya dengan pergumulan-pergumulan dan juga lika-liku kehidupannya dia yang pastinya ada sisi terharunya, ada sisi membingungkannya, dan tentunya ada sisi penasaran. Nah, ketika seperti kayak gini ya, aku mau tanya nih, sorry kalau ada suara-suara yang agak gemerisik, itu adalah suara dari genset. Nah, harapan kamu nih, misalnya nih kalau ada orang tua kamu melihat, ya kan, apa yang ingin kamu katakan sebenarnya dari dalam hati kamu? Oke, yang pastinya mau minta maaf terlebih dahulu ya. Mungkin siapa sih orang tua yang nggak mau anaknya hidup sewajarnya atau kayak laki-laki normal kayak di luar sana kan. Tapi ini semua bukan kemauan saya, dan saya juga bingung di situ, saya mau harus ngapain. Jadi saya kembalikan ke waktu Ya. waktu aja yang bisa menjawab. Pernah nggak kamu ingin melawan itu? Pernah nggak kamu ingin melawan perasaan itu? Pernah, tapi yang ada saya stres, nggak bisa. Belum untuk saat ini belum, karena Ada sebagian mungkin orang yang tantangan yang paling berat bukan buat saya aja, buat siapapun, lingkungan saya. Maksudnya lingkungan gimana? Mungkin kalau saya pindah ke suatu tempat yang dimana saya nggak ditahu sama orang, saya itu seperti apa, mungkin saya bisa. Jadi kalau untuk sekarang ini, karena masih banyak orang-orang di sekeliling saya, kerjaan saya yang lebih ke hal perempuan ya, jadi belum bisa untuk sekarang. Nah, pendapat kamu nih, kan banyak sekali seperti waria atau yang akhirnya terjerumus dalam dunia prostitusi. Mohon maaf ya kan. Terus kemudian pendapat kamu itu fenomena seperti itu bagaimana? Karena mungkin dia tidak ada, seperti di Thailand, waria-waria Thailand kan diberikan hak untuk bisa bekerja sama seperti dengan pria dan wanita yang lainnya, sehingga dia tidak terjerumus ke dalam dunia prostitusi. Nah, cuman kalau di Lombok ini mungkin tidak ada ya. Apa ada ya fenomena seperti itu? Seperti di kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Surabaya, saya sudah melihat ada banyak sekali waria yang menjual diri atau prostitusi. Kalau di sini apakah di NTB ini, kan aku tidak mengerti, tidak mendalami dunia waria di NTB. Kalau menurut Jihan sendiri, apakah fenomena itu ada? Ada. Dan itu Kamu pernah melihatnya atau kamu pernah melihatnya enggak? bukan melihatnya, tapi saya pernah ngerasainnya. Oh my goodness. Pernah ngerasainnya. Jadi emang hal yang jangankan kita yang waria, perempuan realnya aja, perempuan bisa lakukan hal yang sama. Tidak, maksud saya kan untuk seorang waria, apakah itu dia yang membayar ataukah dia yang dibayar? Kalau prostitusi kan seharusnya waria yang dibayar kalau di Surabaya, Jakarta ya. Nah, kalau yang kayak gini ini, apakah warianya yang membayar atau kita dong yang dibayar? Tapi ada juga loh yang membayar lagi ya. Nah, saya nggak tahu saya waria bodoh mana di mana gitu. Karena hal yang
waria yang ngeluarin duit untuk laki-laki itu siapapun, entah itu perempuan atau siapa, bodoh kalau kalau cuman sekedar uang rokok atau apa sih ya nggak apa-apa lah ya. Karena kan kalau berlebihan ya ngapain? Karena kalau itu kan susah ya mencari partner. Iya. Karena kan seorang waria itu susah untuk mencari partner, apalagi laki-lakinya itu biasanya mungkin dia pasti ya sembunyi-sembunyi kan, karena kan mungkin mereka nggak mau ditahu oleh orang lain. Nah, sehingga menyebabkan waria itu cenderung untuk menghidupi laki-laki atau suaminya lah, istilah boleh dikata seperti itu, pacarnya. Apakah fenomena itu terjadi di Lombok? Ya, kalau status pacaran sih nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa. Jadi hal yang kayak gitu itu ada ya. Ada. Dan kayaknya dari dulu deh sampai sekarang itu tetap fenomena seperti itu tetap ada. Oh, aja ya. Itu kalau ada, berarti ada tempat khusus atau bagaimana? Atau mereka online seperti orang-orang lainnya? Ada yang tempat khusus, ada yang langsung terjun ke lapangan. Itu ada tempatnya yang di mana? online. Tempatnya ada daerah pasar. Jadi kalau pagi sampai siang atau sore pas ya udah aktivitas pasar gitu. Tapi kalau jam-jam malam kayak dari habis bisa sampai pagi. Dan kali kita perlu, kayaknya ini menarik banget. Iya. Dan kali kita kesana ya, boleh? Kita akan live. Tapi kita harus janjian dulu sama mereka. Iya boleh ya. Dan yang jadi itu maksudnya biar mereka itu nyaman dan iya betul. tampaknya mereka Ini bukan untuk mempermalukan. Sekali lagi, justru ini seperti memberikan ternyata ada loh fenomena seperti ini di NTB itu gitu loh. Dan saya pinginnya sih lebih menggali lebih dalam suka dan dukanya menjadi seorang waria, dan kemudian bagaimana bisa menerima diri sendiri dan kemudian hidup dengan hidup seperti itu. Jadi yang saya tanyakan tadi bahwa itu memang benar-benar fenomena itu ada ya. Benar-benar fenomena itu ada. Dan suatu saat kita saya malah nggak tahu loh. Padahal saya udah lama tinggal di sini. Ya udah nanti saya ajak deh ke sana. Tapi kita harus janjian dulu sama mereka. Nanti saya hubungin mereka siap apa enggak. Nanti kabar. Oke deh guys, jadi ingat ya satu hal bahwa prostitusi bukan hanya terjadi di kalangan para wanita ya, tapi ternyata juga ada gender, yaitu ada waria juga, di kaum waria juga mereka juga ada istilah prostitusi. Dan cowok juga ada yang seperti itu. Mereka menjual ke dirinya mana? Jadi cowok menjual ke waria gitu, prostitusi juga sama saling menguntungkan. Ada yang maksudnya ke perempuan ya, tapi umurnya jauh lebih dari mereka gitu. Kayak gigolo, kayak tante-tante. Jadi like young person, like boys, akhirnya mereka menjual dirinya itu ke orang yang lebih tua. Dan itu kamu bisa melihat sendiri atau? Saya melihat sendiri dan saya merasakan pelan saya bangga sama mereka. Hah? Bangga dong, daripada mereka harus melakukan hal-hal yang merugikan orang lain kan. But do you know that itu sebenarnya kalau secara agama kan itu dosa. Iya, kalau kita ngomong masalah agama, mungkin kalau kita bisa lihat dosa itu seperti apa, mungkin setiap detik, setiap menit dosa itu bahasa. Dosa kita. Ya. Jadi kalau kita ngomong di luar agama, ya udah, saya sih fan-fan aja, oke. Jadi Jian juga Victory Channel ini kita buka adalah untuk membuka fenomena yang mungkin kebanyakan masyarakat tidak tahu di sekitar kita. Makanya saya ingin sekali menggali, bahkan saya pun tidak banyak tahu. Saya mungkin tahu dari omongan gini, tapi saya tidak tahu secara realnya dan tidak bisa melihat secara realnya. Kalau prostitusi wanita itu udah biasa ya. Tetapi saya belum pernah melihat di Lombok ini prostitusi ya seorang waria. Dan biasanya ini menarik banget. Oke.
Ini itu biasanya mereka dibayar short time itu berapa? Dan dilakukan di lokasi itu sepertinya ya, di pasar itu. Kalau zaman saya sama zaman sekarang. Jadi kamu pernah mendalami itu dunia itu? Saya mendalami semua. Saya pernah ngedalamin. Terus? Jadi beda generasi kayak gitu. Jadi kalau untuk sekarang saya nggak tahu mereka itu dibayar berapa. Nah, karena sekarang kan gimana corona kayak gitu kan. Jadi ya udah deh segini, ya udah saya terima kayak gitu. Jadi kadang-kadang mereka pernah saya dengar kalau 50 pun mereka terima. 50.000 itu 50.000 untuk sekali aja. Oke, sekali aja transaksi gitu ya kan. Dan banyak tuh mereka tuh, jadi kayak aku pernah dengar katanya 10.000 juga ada ya dibayar gitu. Tahu dari mana dia ngapain tuh 10.000? Gak tahu. Pegang tangan doang mungkin ya. Oke, terus kemudian itu kliennya atau pelanggannya itu dari kalangan mana ini? Kalangan mana ini? Semua kalangan, dari anak-anak, bukan berarti di bawah umur ya. Maksudnya anak-anak yang SMA yang 18 tahun, 20 tahun kayak gitu. Jadi ya udah semua, dari sampai bapak-bapak. Sampai bapak-bapak. Bapak ada? Itu bapak-bapak yang itu yang banyak. Biasanya itu mereka itu menemukan kenikmatan itu di mananya sih? Kenikmatannya tergantung mereka, gimana cara mereka nikmatin, tergantung permintaan tergantung kliennya. permintaan. Jadi kebanyakan ini ya, klien-klien atau pelanggan yang kamu layani itu kisaran umur berapa? Kebanyakan Ya. Bapak-bapak atau lebih ke anak-anak? Karena muda? TV saya juga orang-orang, bukan, it's not about tipe Oh, ya, karena oke. ini kan masalah kisaran prostitusi umur itu beda ya. kurang lebih Yang datang di kamu 30-an tahun. 30-an tahun ke atas. Jadi ke sudah atas. matang lah. Sudah matang. Dan dia kebanyakan bapak-bapak. Banyak banget. Kenapa mereka tidak mencari? Kamu nggak tanya kenapa mereka nggak mencari? Pernah nggak kamu? Saya nggak tanya pernah. gitu? Yang perempuan Kalau dari orang. kalau yang udah akrab sih kadang-kadang saya nanya. Nah, jadi kalau yang baru kenalan, saya mikir dulu nih, takutnya dia tersinggung atau emosi, dan buat apa saya harus nanya kan? Yang penting transaksi udah Yang selesai. penting transaksi udah selesai. Nah, terus? Dan kalau saya nanya itu, pasti jawabannya mereka, boleh dong kita coba hal-hal yang lain kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kadang-kadang mereka juga bilang, kok lebih dapat seksnya sama kalian kayak nggak tahu sih. Iya, jadi tergantung merekanya gimana fit. Oke. Gimana cara nikmatin. Oke. Terus apakah kamu setelah melakukan hal itu, how you feel? Kamu merasa bangga atau kamu merasa sedih? Nggak bangga, nggak sedih juga, Ya biasa aja. Karena ya udah biarin aja mengalir begitu. Jadi nggak ada rasa bangga, nggak ada rasa sedih juga. Kalau rasa sedihnya sih kadang-kadang Apa ini? Gimana? ada juga kayak Momen-momen gimana kamu merasa itu sedih? merasa sedih, kayak ya udah habis itu kayak kita ditinggalin, terus kita menyesal, bukan menyesalinya sih, tapi kayak ada ngerasa bersalah kayak gitu di diri kita sendiri, sama diri kita sendiri. Wow. Ini aku baru tahu kalau di Lombok ini mah ada istilahnya ada prostitusi waria ya. Ada. Aku pikir hanya ada di kota-kota besar seperti di Jakarta. Di sini ada. Malahan Emangnya ada penggemarnya gitu? malahan yang prostitusi waria di sini ada yang dari Jawa. Oh ya? Ada. Jadi bukan berarti mereka dari Jawa itu niatnya prostitusi di sini, enggak. Jadi kerja kayak di salon, terus
malamnya ya udah mereka keluar cari tahu. Kalau menurut kamu, kenapa waria-waria itu kan sudah kerja tadi kamu bilang kan, terus kenapa masih harus menjual diri kembali? Apa karena Kebutuhan secara seks. seksual? Enggak, iya. Jadi sebenarnya itu bukan karena cari duit enggak, Mas, enggak. tapi karena untuk having fun aja. Iya. Oh, aku pikir itu memang mereka bener-bener butuh duit. Kalau yang di sini berarti mereka cuma untuk Ada sebagian orang, hmm, enggak semua. Jadi ada sebagian orang yang memang benar-benar butuh duit, terus mereka akhirnya menjajakan dirinya. Tapi ada kalanya orang itu karena kebutuhan secara seksual dan kemudian ya udah butuh sambil dibayar apa Yes, sih daripada iya. gua harus bayar sama orang kayak gitu kan. Seperti itu. Oh seperti itu. Ini aku baru tahu lah. Ayo nanti kita akan ada next kontennya aku akan bakalan pergi, setuju nggak ya, kasih komentar juga ya atau ide-ide bagaimana kita bisa undercover. Nah, Yes, isinya kita Mataram masuk. undercover. Karena aku mau melihat dunia malamnya kota Mataram ini kayak apa. Dan kayak seperti ini kan aku baru dengar tuh. Ternyata di pasar-pasar tertentu ada prostitusi waria. Ya. Tetapi kita nggak mau menyebutkan pasarnya yang mana karena kita tetap rahasiakannya. Dan cuma nanti kita kasih konfirmasikan dirimu ya teman-teman semuanya tuh. Jadi kita akan datang sambil aku melihat dapat enggak mereka pelanggan. Tapi biasanya mereka dapat pelanggan enggak sih? Rata-rata waria yang di sana berapa orang yang bekerja secara seksual? Untuk seksual maksud saya. Ada belasan kayaknya ya. Really? Satu hari itu udah ada belasan orang. Ada cewek-cewek juga enggak sih? Ada. Jadi campur di situ, ada cewek, ada waria juga di situ. Ada homo juga enggak di sana? Enggak ada. Oh, cuman orang-orang waria aja. Tapi ada juga yang homo tapi dia make up, kadang-kadang dia ke sana kayak gitu. Karena ingin merasakan Ingin sensasi, merasakan sensasi. menjual diri. Jadi ada sensasi menjual diri. Baru aku tahu lah ini kan sensasi menjual diri. Oke, kayaknya konten kita kali ini itu aja. Tadi kan jadi ada sesi 2, ada sesi pertama tadi itu tentang bagaimana kamu bisa menjadi seorang waria sampai saat ini. Dan umur berapa lah dirimu itu mengalami seksual dan kemudian banyak hal ya yang akhirnya menunjang kamu sehingga menjadi sekarang ini. Dan kemudian sampai akhirnya sesi sekarang ini adalah bagaimana kamu terlibat di dalam dunia prostitusi dan akhirnya sekarang ini masih berjalan atau udah enggak lagi? Kalau berjalan enggak, kalau berjalan Maksudnya dalam dunia prostitusi? mungkin enggak yang kayak dulu ya. Sekarang bisa dikatakan 10% saya juga nggak ngelakuinnya sekarang. Dalam sebulan ini berapa tamu biasanya? Kalau sekarang ini? Kalau dulu kan mungkin hampir tiap hari ya. Nah sekarang karena saya juga nggak terlalu respon tamu-tamu juga, jadi sebulan ini nol kadang-kadang ya. kadang-kadang karena Enggak, kamu nggak ada niat nyari tamu. nggak ada niat, jadi nggak ada niat yang kayak pokoknya ada kejenuhan, ada jenuhnya juga. Oke. Capek. Mungkin karena kamu sekarang udah punya pacar. Kalau pacar sih dari dulu kok. Oh, jadi Waktu prostitusi juga ada pacar saya. Oke, well ternyata dirimu ada musisi liarnya juga. Oke guys, sekarang ini kita akan mengakhiri ya. Tapi ingat bahwa kasih ide konten apa yang akan Victory Channel lakukan. Maksudnya dalam hal seperti ini kan nanti kita akan ada konten di mana kita menuju ke tempat prostitusi para waria ya kan. Dan kemudian mungkin kasih ide lagi apa saja yang perlu diungkapkan, fenomena apa yang perlu kita lihat untuk kita tahu oh ternyata di dunia ini is not just only black and white but is also ada yang lainnya gitu ya kan. Bukan hanya ada wanita dan pria, tetapi juga ada sisi-sisi, ada waria, ada gay, ada lesbian dan seperti itu. Dan
kita tidak, mungkin ada sebagian masyarakat khususnya yang di Nusa Tenggara Barat belum tahu bahwa ternyata ada komunitas waria, ada komunitas lesbian, ada komunitas gay dan sebagainya. Dan sebagai masyarakat, apa yang harus kita lakukan untuk mereka-mereka ini? Yang penting kita tidak boleh mengejudge atau menghakimi orang. Don't judge the book from the cover, but we have to love them. Tetapi juga kita memberikan input yang baik. Ya kan, kita jangan selalu ya, kita mungkin tidak, masyarakat tidak membenci orang, tetapi lebih kepada yuk kita ajak ke arah yang lebih baik, yang lebih kreatif. Ya kan, bener nggak sih? Bener Nah, banget. dan itu tentunya semoga kita menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Amin. Oke, sampai jumpa ke segmen selanjutnya. Ada konten-konten selanjutnya yang pasti kasih masukan aja di sini. Dan no worry, masih bareng dengan juga Jihan. Next kita kapan lagi nih? Insya Allah minggu. Biasanya orang-orang tuh hari apa? Ada hari-harinya apa enggak sih? Nggak ada hari-harinya sih, mereka nggak ada. Setiap hari emang bisa satu malam minggu gitu kan? Prostitusi itu nggak ada tanggal merah, nggak ada tanggal orange, hijau kayak di lampu Aku merah pikir itu. ada hari-harinya gitu. Enggak ada. Jadi biasanya paling ramai hari apa? Malam minggu. Malam minggu. Tepatnya nanti semua ya kan, keluar semua jin-jin. Jadi Ya. aneh dari mana mungkin. Jadi oke, mungkin kita setelah saya nanti dari kerja, mungkin aku bisa langsung Oke. jemput kamu ya. Boleh nggak sih? Boleh. Oke, nanti malam minggu ini saya akan meliput secara khusus prostitusi waria yang ada di wilayah Mataram. So, Mataram Undercover bersama dengan Victory Channel.